Gunung Merapi adalah gunung teraktif dan dianggap mistis sejak zaman dari kerajaan Mataram Hindu dulu. Jadi di Gunung Merapi ini ada 3 titik mistis, yaitu Candi Lawang, Candi Sari, dan Gua Raja yang berada di Selo. Dalam kesempatan ini kita akan mengulas deteksi ketiga titik segitiga mistis itu secara komplit. Titik yang pertama yaitu Candi Lawang, yaitu yang terletak di Dusun Dangean, Desa Gedangan, Cepogo, dengan ketinggian 932 mdpl di atas permukaan laut. Jadi ini didirikan sekitar abad 9 sampai 10 Masehi, yang dibangun pada kejayaan Kerajaan Mataram kuno di bawah pemerintahan raja-raja dari dinasti Sanjaya yang beragama Hindu. Dan ini diperkirakan peninggalan dari Raja Rake Pikatan. Kita lihat bahwa banyak reruntuhan candi ya. Jadi ini hanya candi induk yang bagiannya agak komplit, itu pun juga tidak seberapa banyak, tinggal pondasi, tangga, dan sebagian badan candi aja. Itu aja lingga yoninya sudah tidak ada juga. Lah ini kita lihat nih reruntuhan candi-candi perwara ini, dan tidak memungkinkan untuk rekonstruksi ulang lagi karena sudah banyak yang hilang. Jadi ini Candi Lawang itu dulu itu ada 1 candi induk dan dikelilingi oleh 5 candi perwara ya. Nah ini kita lihat, ini reruntuhan candi perwara. Terus dari depannya candi induk ini ada 3 candi perwara yang menghadap ke candi induk, jadi menghadap ke timur. Nah ini candi induk, 3 candi induk di depan, 3 candi perwara di depan candi induk yang menghadap ke timur, karena candi induknya menghadap ke barat. Lah ini ada 3 candi perwara menghadap ke timur, tapi ya seperti kita lihat ini tinggal reruntuhan saja ini. Nah ini terus di tengah ini tuh juga sebenarnya langsung menghadap ke candi induk. Nah ini candi induknya menghadap ke barat tuh. Itu pun seperti kita lihat tidak komplit, hanya tinggal pondasi, terus bagian tangga dan tubuh candi aja sudah tidak komplit, jadi sudah tidak utuh lagi. Dan ini sebenarnya di kanan kiri candi induk itu juga ada candian ya, udah ada candi perwara. Jadi sebelah utara dan sebelah selatan itu juga ada candi induk, tapi juga seperti kita lihat ini sudah tinggal reruntuhan juga. Jadi ini candi induk itu dikelilingi oleh 5 candi perwara, yang di depannya ada 3 candi perwara, dan yang di samping kanan dan kiri yaitu sisi utara dan sisi selatan juga ada candi perwara. Kemungkinan juga itu di belakangnya candi induk juga ada candi perwara, tapi kalau kita lihat dari sisa-sisa reruntuhan itu di belakangnya juga ada candi perwara. Jadi candi induk itu berukuran 6,43 kali 6,5 meter dan menghadap barat. Nah itu kita lihat sebenarnya di atas pusat bangunan itu ada, di bawah itu ya, di bawah lingga dan yoni itu ada kayak lubang ya atau perisik yang dipakai untuk menyimpan alat-alat upacara seperti kertas sembelih. Ini kita lihat 5 karahnya sudah nggak ada ya, seperti kita deteksi. Ini di sini ada yang jaga seorang prajurit ya, bersenjatakan tombak. Jadi ini ada energinya seorang satria, tapi juga seorang pertapa. Jadi ini diyakini lawang ini sebagai untuk pintu untuk komunikasi dengan Gunung Merapi. Jadi dulu waktu zaman Mataram kuno tuh sudah ada
komunikasi dengan alam semesta, terutama gunung ya. Di sini Gunung Merapi, jadi ada komunikasi dengan Gunung Merapi. Jadi energinya masih terlihat. Itu seorang ksatria juga bertapa. Dan untuk titik mistis yang kedua yaitu di Candi Sari. Jadi ini Candi Sari terletak di Dukuh Candi Sari, Gedangan Cepogo. Jadi jaraknya tidak jauh dengan Candi Lawang. Lokasinya berada di atas bukit kecil dengan ketinggian 991 mdpl. Saat ini hanya tersisa bagian pondasi saja. Ini letaknya di atas bukit, ini enak banget ini. Lokasi pemandangnya bagus banget, bisa los lah. Jadi ini seperti kita lihat Candi Sari itu hanya tersisa bagian pondasi saja dan ada yoni ya, ada yoni dan lingga. Ini merupakan candi Hindu. Hal ini didasarkan pada adanya yoni dan arcanandi atau lembu ya. Dan ini ada Durga, Ganesha dan Agastha. Jadi ini bisa dipastikan peninggalan candi Hindu. Ini juga peninggalan pada zaman Rakai Pikatan ya. Jadi ukuran candi ini 4,62 kali 4,6 dan kali 7 meter. Selain di sini ada pos ya, pos penjagaan yang petugas yang menjaga Candi Sari ini. Nah ini letaknya memang bagus sekali di atas bukit. Dan di belakang candi itu sebenarnya lokasinya masih luas sekali. Jadi dulu itu di belakang tuh banyak terdapat candi-candi ya, candi-candi perwara hanya. Sekarang sudah tidak ada bekasnya, bahkan reruntuhannya aja di belakang candi itu sudah tidak ada. Nah ini di atas bukit kecil yang pemandangannya sangat los yang sangat bagus, jadi sangat mendukung kalau untuk bersemedi atau beribadah dalam pendekatan dengan Sang Yang Pencipta. Dan ini juga merupakan mistis untuk menghadap ke Merapi loh. Lah ini terlihat ini deteksinya, di sini ada deteksi seorang Brahmana ya di sini. Tapi Brahmananya kelihatan membawa kayak semacam tasbih, tapi kayak batu-batu yang direnteng di kalungan, dipegang di tangan kayak tasbih tapi besar-besar. Nah ini terdeteksi energi seorang Brahmana. Dan di belakangnya itu banyak energinya bagus banget. Itu di pojok sana ada memancar batu yang kelihatan merah ya. Jadi bisa dipastikan ini di sini tuh dulu pusat spiritual dan pusat komunikasi dengan energi Merapi. Jadi ini kentara, jadi garis energinya segaris dengan energi dari Gunung Merapi. Jadi ini dulu sudah dari zaman Mataram kuno sudah komunikasi dan hubungan dengan Gunung Merapi. Bertemu kembali dengan Kinan Dewi atau Gemalawu Channel ya. Ini kami berada di Sela lereng Gunung Merapi di Argobumi. Ini tempatnya dekat sekali berdampingan dengan Gua Raja. Jadi sebelum mau ke Gua Raja, kita melewati dulu Argobumi, baru kita masuk ke Gua Raja. Tempatnya memang agak pojok ya, jarang yang tahu. Untuk lebih jelas, ikutilah liputan kami sampai selesai. Masih. Ini kita sampai di lokasi Gua Raja ya. Jadi ini area tempat parkir bagi para pengunjung yang mau ke Gua Raja. Tempatnya tidak besar tapi lumayan untuk mobil bisa, apalagi motor ya. Jadi tapi memang jalannya itu jarang dilewati, masih jadi rumputnya itu masih nggak
terawat ya. Nah ini kita menuju ke arah Gua Raja. Jadi jalannya ya jalan lumayan, sudah ada unda-undaan kecil, walaupun rumputnya sudah mulai tak beraturan ya. Memang lokasinya ini sepi dan menyendiri ya, jarang kunjungan, juga kebanyakan pelaku spiritual yang berkunjung ke sini. Lumayan, nggak begitu tinggi dan jalannya sudah enak, jadi nggak usah khawatir kalau musim hujan menjadi licin. Tidak seperti dulu yang jalannya masih tanah ya dan licin. Menuju ke Gua Raja ya, nuansa mistisnya sih masih sudah terasa di tempat ini. Mulai di tanjakan yang atas itu, yang tikungan ada pohon, sudah sekali energinya ya. Itu gua ini memang tidak seperti gua ya, hanya semacam cekungan, tapi memang dipakai sebagai gua. Kita sudah hampir sampai di atas ini ya. Di sini kelihatan ada energi yang jaga ya di sini tuh. Dari sini secara batinnya ada yang jaga harimau di sini ya, ada jaga harimau, walaupun secara layar tidak terlihat, tapi dengan energi batin bisa dirasakan di sini ada aura harimau ya. Lah ini guanya memang tidak seperti gua yang lain, hanya semacam cekungan. Dulu mungkin ada lubangnya, tapi sekarang sudah tertutup. Nah, ini Gua Rajanya. Wah, sini ada, dari sisi energi dijaga ular ya, ular besar hitam dijaga, yang menjaga di area gua ini. Nah ini dulu dipakai untuk Ki Ageng Kebokanigoro, Pangeran Diponegoro, dan Pakubuwono VI. Nah sini terlihat ada energi seorang pertapa ya. Ya, ada energi seorang pertapa. Terus ini ada semacam keris ya, tapi berkepala ular di sekitar sini ya. Ya, ini karena ini merupakan segitiga mistis di Merapi ya, di Gua Raja itu. Jadi memang dari zaman Mataram Hindu kuno dulu sudah energinya sudah merucut ke sini. Jadi mulai dari permulaan Candi Lawang merupakan pintu, Candi Sari, terus ke Gua Raja ini. Jadi segitiga mistis ini Hindu ya, sudah dipakai untuk password atau jalur mistis ke Merapi. Jadi tiga segitiga emas ini saya sebagai password atau kunci untuk berkomunikasi Gunung Merapi atau penguasa Merapi ya. Ini di zaman Mataram kuno itu sudah dipakai untuk bertapa ini. Bukan hanya waktu Pangeran Diponegoro, Pakubuwono VI yang melarikan diri dan bersembunyi di sini ketika dikejar oleh pasukan Belanda. Nah ini tadi sebelum berkomunikasi Merapi, jalur mistisnya dari zaman Mataram kuno dulu sudah jadi dengan menyatu tiga titik segitiga mistis ini, leluhur kita dulu, para pelaku spiritual, berkomunikasi dengan Gunung Merapi. Inilah ini yang merupakan salah satu sisi segitiga mistis yang di lereng utara dan timur ya.